Shalom, salam hangat. Kita bersyukur di awal pekan ini kita berjumpa. Dan saya sangat senang dan bersyukur karena melalui renungan ini kita bisa berjumpa. Dan sebelum kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di malam yang kami telah lalui. Dan di pagi hari ini, sebelum kami bekerja, kami butuh firman-Mu yang merupakan penuntun di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini. Demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Lukas pasal 24 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dari ayat ini. Menjadi perenungan bagi kita adalah seharusnya Yesus tidak perlu menampakkan diri apabila murid-murid itu mengingat akan firman yang disampaikan oleh Yesus. Baru 3 hari Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Secara logika baru 3 hari perkataan itu kok bisa lupa. Orang terdekat, orang yang begitu lama bersama-sama dengan Yesus, tetapi kok lupa. Nah, ini penyakit lupa ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak lagi mengingat apa yang dikatakan Yesus. Memang ada banyak faktor yang menyebabkan orang itu lupa. Bisa karena kesibukan, tetapi juga bisa karena ada masalah. Sehingga fokus kepada masalah atau fokus kepada kesibukan dan pada akhirnya lupa apa yang pernah disampaikan. Itulah yang terjadi terhadap murid-murid. Nah, oleh sebab itu saudara kasih oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita dari kebenaran firman Tuhan ini adalah jangan sampai kita lupa akan apa kata Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apabila murid-murid itu serius mengikuti Yesus, karena kita melihat 3,5 tahun tidak membuat mereka itu mengerti siapa Yesus, tidak membuat murid-murid itu tahu persis siapa Yesus. Ada yang tahu hanya sebatas guru. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yesus mati, betul-betul mereka kehilangan seorang pemimpin yang mereka kagumi selama ini. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan seharusnya tidak perlu Yesus menampakkan diri. Sebab apabila murid-murid itu mengikut Yesus dalam keseriusan, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan ketika saudara bicara dengan orang lain dan orang itu tidak serius. Saudara bisa kesal. Kita semua bisa marah ketika kita bicara dengan orang lain begitu ya, dan orang itu mungkin pegang handphone kah, atau mungkin dia melihat di tempat lain. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Yesus itu sudah bangkit. Seharusnya Yesus tidak perlu menampakkan diri lagi. Tetapi itulah masalahnya. Murid-murid lupa apa kata Yesus dan mereka tidak serius. Sehingga berkali-kali Yesus harus menampakkan diri. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita hanya sekedar pengikut Yesus tanpa kita memahami siapa Yesus. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang berKTP Kristen tetapi kita tidak memahami siapa Yesus. Oleh karena itu hari ini mari kita buka pikiran kita, buka hati kita. Mari kita terus belajar untuk memahami Yesus bukan sekedar sebagai guru. Yesus bukan sekedar sebagai seorang pemimpin. Tetapi Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pemberi hidup kekal bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di awal pekan ini. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan, menegur, mengajar, mendidik kami. Agar kami benar-benar mengingat akan
janji Tuhan, perkataan-perkataan Allah di dalam hidup kami. Dan juga Kuasa Kudus mengingatkan kami bahwa seharusnya dalam hidup ini ketika kami mengikut Tuhan, ada kesungguhan, ada keseriusan. Karena keseriusan menghasilkan dampak yang besar. Terima kasih Bapak, jadikan kami murid-murid yang setia, jadikan kami pelayan-pelayan yang setia, sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur, ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Shalom.